Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 20742011115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video singkat terkait dengan tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Maritim dan juga Transportasi. Nah, untuk topik yang akan saya bahas pada saat ini yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa kelautan. Untuk itu, pada saat ini langsung saja saya akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa dari kelautan, masalah-masalah dalam kelautan. Jadi, Bapak Ibu semua, ada 4 macam cara penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini, konvensi mengenal 4 macam cara penyelesaian perselisihan, yaitu melalui yang pertama ada Mahkamah Internasional Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea yang dibentuk berdasarkan ketentuan konvensi ini. Yang berikutnya ada Mahkamah Internasional, yang ketiga ada arbitrase atau prosedur arbitrase khusus, dan yang keempat ada konsolidasi. Nah, di dalam ketentuan umum dari penyelesaian perselisihan dari konvensi baru ini ditetapkan bahwa asas negara-negara peserta konvensi lah yang menyelesaikannya perselisihan mereka tentang interpretasi dan penerapan dari konvensi ini melalui jalan damai menurut ketentuan Piagam PBB. Yang kedua ada konsolidasi. Nah, salah satu penyelesaian yang dapat diikuti oleh peserta konvensi ialah konsolidasi, dan konsolidasi itu diatur dalam aneks ke-5 section 1 dari konvensi. Cara penyelesaian perselisihan prosedur ini dimulai dengan pemberitahuan salah satu pihak yang berselisih kepada pihak lainnya. Sekretaris Jenderal PBB akan memegang nama-nama dari konsolidator atau juru damai yang ditunjuk oleh negara-negara peserta konvensi, di mana satu negara dapat menunjuk 4 konsolidator dengan persyaratan bahwa orang-orang tersebut mempunyai reputasi yang tinggi, kompetensi, dan juga memiliki integritas. Yang berikutnya ada penyelesaian yang mengikat. Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian dengan mempergunakan prosedur yang telah disepakati, pihak-pihak bersangkutan, setiap pihak dapat mengajukan perselisihannya kepada pengadilan atau court atau mahkamah yang keputusannya akan mengikat pihak-pihak yang berselisih, kecuali kalau perselisihan tersebut mengenai masalah yang dikecualikan oleh konvensi dari penyelesaian yang mengikat. Itu yang ketiga terkait dengan penyelesaian yang mengikat. Ada juga Mahkamah Internasional. Apa sih Mahkamah Internasional? Di sini dikatakan bahwa arbitrase atau arbitral tribunal yang didirikan menurut aneks ke-7, arbitrase khusus menurut aneks ke-8 special arbitral tribunal. Negara peserta yang tidak memberikan deklarasi dianggap menerima arbitrase menurut aneks yang ke-7. Dalam hal pihak-pihak yang berselisih menerima prosedur penyelesaian perselisihan yang sama, mereka akan mempergunakan prosedur yang disetujui tersebut. Yang keempat, di sini ada prosedur penyelesaian. Atas permintaan pihak-pihak, mahkamah akan memeriksa apakah klaim tersebut merupakan penyalahgunaan dari proses hukum cukup beralasan. Kemudian apabila mahkamah berpendapat bahwa klaim tersebut prima facie tidak beralasan, maka pemeriksaan atas klaim tidak lagi diteruskan. Yang berikutnya ada arbitrase. Arbitrase diatur oleh aneks ke-7 dan 8 dari Konvensi Hukum Laut 1982. Arbitrase menurut aneks ke-7 dimulai dengan pengiriman nota tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya dengan menyebutkan klaimnya serta dasar-dasar hukum dari klaim tersebut. Yang berikutnya, yang keenam, ada arbitrase khusus. Arbitrase khusus prosedurnya ditentukan dalam aneks ke-8 serta diperuntukkan bagi perselisihan tentang perikatan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan kelautan, riset ilmiah kelautan, navigasi, termasuk juga dengan polusi dari kapal dan juga dari dumping. Yang ke-7 ada batasan-batasan dan pengecualian. Konvensi baru memberikan pengecualian terhadap jenis-jenis perselisihan tersebut dari prosedur penyelesaian yang mengikat dan memberikan kepada negara-negara hak untuk mengecualikan hal-hal lainnya, seperti itu. Yang berikutnya di sini ada konsolidasi mengikat. Nah, pihak-pihak yang berselisih menurut
part ke-15 section 3 tentang batasan-batasan dan pengecualian dapat mengajukan masalah mereka kepada prosedur konsolidasi dengan jalan mengirimkan nota tertulis kepada pihak klaimnya. Pihak yang dikirim nota diharuskan menjalankan prosedur tersebut. Kegagalan dari salah satu pihak akan berselisih mengikuti prosedur ini tidaklah merupakan hambatan bagi prosedur konsolidasi. Dan yang ke-9 di sini ada Mahkamah Internasional Hukum Laut. Ya, statusnya dari Mahkamah Internasional Hukum Laut terdapat di dalam aneks ke-6 dari konvensi baru ini dengan ketentuan tentang organisasi dan juga prosedur serta termasuk kamar penyelesaian perselisihan dasar laut atau Seabed Disputes Chamber. Mahkamah berkedudukan di Hamburg, Republik Federasi Jerman dan terdiri dari 21 anggota independen yang dipilih dari orang-orang yang reputasi dan kejujuran dan integritas yang mumpuni. Seperti itu. Dan untuk berikutnya ada perkiraan yang mungkin menjadi perselisihan antar negara. Mengenai kemungkinan timbulnya perselisihan pada ZEE, zona ekonomi eksklusif seperti ditujukan oleh Agrau, dapat terjadi dalam perbedaan penafsiran atas hak yang berhubungan dengan eksploitasi dari zona di satu pihak dan kebebasan di laut lepas sepihak di pihak lain. Selama masalahnya bertalian dengan eksploitasi ekonomi dari ZEE, masalah ini berada dalam yurisdiksi dari negara pantai. Tetapi dalam hal yang menyangkut dengan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan 3 macam kebebasan di laut lepas yang diterapkan pada ZEE, masalah ini berada dalam yurisdiksi negara lain. Seperti itu, dan sebagai penutup, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam hal ini konvensi mengenal 4 macam cara penyelesaian perselisihan, yaitu yang pertama ada Mahkamah Internasional Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea, yang kedua Mahkamah Internasional atau International Court of the Justice, yang ketiga ada arbitrase atau prosedur arbitrase hukum atau Arbitration of the Special Arbitration Procedures, yang terakhir ada konsolidasi atau consolidation. Jadi seperti itu teman-teman untuk yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan mengenai penyelesaian sengketa dalam dunia kelautan. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun secara singkat dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan di penghujung sesi ini saya ingin mengajak kepada kita semua yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mari jauh termasuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI Manado? UNPI Manado ini merupakan universitas yang sudah sangat lengkap, fasilitas yang ada dalamnya juga lengkap, program studi yang ada tersedia banyak, dan juga para dosen yang mengajar di dalamnya ini sangat-sangat berkualitas. Untuk proses belajar mengajarnya juga ini sangat baik dan sangat relatable bagi orang-orang yang mungkin ada kelas karyawan dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi, mari jauh orang masuk di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya Jeffard Ferdinand Albert Suban, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.